siang Bapak, selamat siang Ibu. Kami minta maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak ataupun Ibu. Kami datang ke sini untuk mengetahui sejarah Watu Ngesu. Baik ya. Jadi begini, pada zaman dahulu di masa Portugis, mereka mengelilingi bumi ini lewat laut, ya, lewat laut. Jadi karena bumi ini bulat, maka dia akan kembali ke tempat semula. Baru dinyatakan bumi ini bulat. Dan perjalanan itu memakan waktu itu puluhan tahun lebih, dan bahkan lebih dari itu, karena perjalanan jauh. Lalu kemudian Portugis pada waktu itu mereka berjalan di sepanjang pantai itu, mereka harus singgah. Seperti misalnya di Solor mereka singgah, turun. Kemudian ada bukti sejarahnya. Lalu kemudian sampai di Sika, ada bukti gereja Sika dengan segala irmidanya itu kan ada di sana. Nah dari Sika kemudian mereka terus ke sini. Nah dalam perjalanan itu mereka kan mau menelusuri sejarah. Lalu kemudian pada waktu itu kapal Portugis ini sampai di Watu Ngesu, kemudian disergap oleh gurita raksasa. Lalu gurita itu menekan kapal itu sampai kapal itu tenggelam. Nah peristiwa yang sudah terjadi sudah berapa ratus abad yang lampau membuat kepingan-kepingan kapal itu berubah menjadi batu, sehingga di situ kelihatan menjadi bukti sejarah bahwa di situ ada bekas-bekas besi di batu itu. Itu karena apa? Besi itu sudah berubah jadi batu. Ada bekas besinya. Nah, sekarang di pulau kecil itu, di bawah dasarnya itu ada gua. Gua yang selebar sekitar hampir mau 6 meter lebih itu, gua itu masuk ke dalam. Jadi dia arahnya, mulutnya mengarah ke timur, tetapi apanya itu yang di belakangnya itu kan ke barat. Nah disitulah tempat persembunyian gurita raksasa itu. Sehingga di situ dengan bukti sejarah bahwa di batu itu ada besi karena pecahan keping-keping kapal pada waktu itu di masa Portugis. Dia berubah, ya. Dia berubah jadi itu. Lalu kemudian di situ kan banyak batu karang, lalu apalagi ikan-ikannya itu kan banyak. Dan di tempat itu, di pulau itu ke bawah itu, di samping itu saya sudah berenang dan itu indah sekali. Saya sendiri takut karena dia jurang menurun ke bawah begini, di sebelah bawahnya. Ini rata, kemudian turun jurang. Indah sekali. Jadi kalau misalnya ada perahu apa tuh bisa ke sana, bisa lihat langsung di dalamnya bahwa itu betul seperti apa yang saya ceritakan. Karena saya sudah lebih dulu, saya sudah berenang, sudah lihat tempat itu. Jadi begitu, artinya sekilas daripada Watu Ngesu. Jadi itu hari ada wartawan satu yang kalau kamu buka di YouTube ke apa kan lihat saya muka itu. Saya pakai baju merah, saya pulang dari kebun. Mereka mewawancarai saya di dermaga Korea itu, sebelah sini, gitu. Sudah? Nah, cukup begitu. Apa saja yang ada di Watu Ngesu? Nah, yang ada di sana itu hanya batu. Batu itu merupakan kepingan kapal pada waktu yang memakan waktu itu berabad-abad, dia berubah menjadi batu. Nah, besi itu diubah menjadi batu. Sehingga ada bekas besi.
di situ, di batu itu. Nah, Itu saja, terima kasih atas informasinya. iya ya, sama-sama. Legenda Watu Mesum dikisahkan pada zaman dahulu di masa Portugis. Mereka sering berlayar mengelilingi lautan luas, dan perjalanan tersebut memakan waktu berpuluh-puluhan tahun lamanya, bahkan lebih. Sebelum ke Paga, kapal Portugis melakukan perjalanan dengan menyinggahi beberapa tempat seperti Solor, Sika, dan beberapa tempat lainnya. Dalam perjalanan menuju ke pantai Paga, mereka memiliki misi untuk menelusuri sejarah. Namun kemudian kapal yang ditumpangi Portugis tersebut disergap oleh gurita raksasa sambil menekan kapal tersebut sampai tenggelam dan membuat kepingan-kepingan kapal tersebut berubah menjadi batu. Peristiwa ini menjadi bukti sejarah bahwa adanya bekas-bekas besi yang berubah menjadi batu dan menyerupai lesung. Di pulau kecil ini tersebut terdapat gua yang lebarnya kurang lebih 6 meter dengan mulutnya menghadap ke timur dan bagian belakangnya ke arah barat. Tempat tersebut menjadi tempat persembunyian gurita raksasa.